Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaidi, NIM 2019008246. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul tentang perilaku organisasional. Nah, di sini ada konsep perilaku organisasional, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua perilaku, yang ketiga yaitu ilmu perilaku organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang organisasi. Organisasi ini yaitu sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan atau keterikatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ini yaitu perilaku atau sikap atau tindakan, behavior, way of the king of behaving. Yang ketiga yaitu ilmu perilaku organisasi, yaitu ilmu tentang perilaku tiap individu atau kelompok serta pengaruh individu atau kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan kelompok serta dengan sekelompok dalam organisasi demi memanfaatkan suatu organisasi. Nah, yang kedua ini yaitu tentang cara pandang kesisteman. Ada 2 juga, yaitu tentang pengambilan keputusan, yang kedua sistem terbuka. Nah, pengambilan keputusan ini dalam sebuah pengambilan keputusan dalam organisasi telah merintik beratkan rasionalitas. Yang kedua sistem terbuka, kekuatan yang berupa perasaan, norma, dan sikap pengaruh terhadap perilaku seorang dalam organisasi. Selanjutnya yaitu membahas tentang negosiasi. Negosiasi ini ada negosiasi, layanan pelangganan, ada ras dan etnis. Negosiasi ini yaitu suatu proses emosional, dan layanan pelanggan suatu emosional pekerja, pengaruh tingkah bisnis, pengulangan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga ini ras dan etnis, mempunyai sebuah isu kontroversial bahwa beberapa orang mendapati interaksi sekelompok ras lainnya tidak merasa nyaman. Nah, selanjutnya ini ada perilaku organisasi dalam manajemen, yaitu ada 2, yaitu manajemen tradisional dan manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen tradisional ini setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan organisasi, pergerakan, dan pengawasan, atau disebut dengan PAUAC. Setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antara kelompok atau instan atau unit kerja. Yang kedua ini manajemen berdasarkan sasaran. Setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dalam bawah sasaran organisasi. Nah, slide selanjutnya ini mempunyai keragaman dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi, merupakan keterampilan yang jelas dengan tubuh keilmuan yang umum. Dan perilaku organisasi mencakup beberapa topik. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua perilaku atau kekuasaan, kepemimpinan. Yang ketiga ini mempunyai komunikasi interpersonal. Yang keempat struktur dan proses kelompok. Yang kelima yaitu proses perubahan. Nah, di sini slide selanjutnya ada nilai-nilai kepuasan kerja. Prinsip dasar nilai yang dimiliki setiap individu. Yang kedua yaitu tekanan psikologis. Yang keempat ini mempunyai kepuasan kerja individu. Yang kelima motivasi individu. Slide selanjutnya akan membahas tentang prinsip dasar nilai yang dimiliki setiap individu. Pengertian nilai, keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan modus perilaku lainnya. Sistem nilai, suatu
hierarki yang didasarkan pada suatu peringkat nilai-nilai seorang individu dalam hal interaksinya. Yang selanjutnya sumber nilai, orang tua, keluarga, masyarakat, pendidikan. Yang selanjutnya hubungan nilai dan perilaku. Slide selanjutnya ini membahas tentang hubungan nilai atau perilaku. Sistem nilai yang dianut seorang akan mempengaruhi terhadap perilaku seorang karena nilai mempengaruhi sikap dan sikap mempengaruhi perilaku. Yang kedua ini mempunyai seorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendali dibandingkan seorang yang memiliki sistem nilai lebih rendah. Yang ketiga ini mempunyai seorang yang memiliki sistem nilai yang berbeda akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan. Slide selanjutnya ini membahas tentang pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap maupun motivasi orang serta pengaruh persepsi kita. Nilai-nilai pada generasi. Penelitian telah mengintegrasikan beberapa analisis terbaru dari nilai-nilai kerja dari kelompok atau generasi berbeda dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, orang bekerja di antara umur 18 sampai 23 tahun. Di era itu sangatlah berkorelasi dengan umur pekerja. Slide selanjutnya akan membahas tentang tekanan psikologis. Psikologis itu suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memberikan jawaban secara wajar atau tepat terhadap rangsangan dari sekitarnya, atau mampu tetapi dengan biaya yang terlalu besar seperti kelemahan kronis, tertekan, khawatir, gangguan fisik, gangguan saraf, atau kehilangan harga diri. Selanjutnya ada kepuasan kerja, rasa senang dan puas selama dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ini hal-hal yang menentukan kepuasan kerja, yaitu ada yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, kesesuaian antara kemampuan dan level kesulitan. Yang selanjutnya ini kesesuaian antara kepribadian dan jenis pekerjaan, melakukan pekerjaan yang secara mental dan menantang. Nah, yang selanjutnya ini ada motivasi individu. Nah, motivasi individu ini mengembangkan dan mengarahkan perilaku agar individu menghasilkan keluar atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang diinginkan dan bisa tercapai. Nah, bentuk-bentuk tekanannya ini ada, yang pertama ini mempunyai frustasi, yang kedua yaitu cemas, yang ketiga rendah diri.